Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kali ini settingnya agak beda ya, karena kita ada segmen baru. Kita namain segmen kita ini Alfredo Bahas. Dan khususnya saya mau bahas tentang true crime. Karena mungkin teman-teman minat, karena jujur saya minat banget sama true crime, suka gitu sama true crime. Jadi here we go. What's one less person on the face of the earth anyways? I am the most cold-hearted son of a bitch you ever met. Oke, itu adalah salah satu quote yang terkenal, diambil dari salah satu wawancara serial killer kita yang pertama yang mau kita bahas di Alfredo Bahas True Crime, yaitu Ted Bundy. Oke, Theodore Robert Bundy atau yang kita kenal sebagai Ted Bundy adalah seorang pria yang lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, dan dia sudah meninggal pada 24 Januari 1989 karena hukuman mati tentunya atas perbuatan kejahatannya. Dia dihukum mati dengan cara dihukum di kursi listrik. Oke. So, Ted Bundy adalah seorang hepabilik. Hepabilik adalah orang yang mengalami hasrat seksual atau tumbuh atau sukai anak remaja usia 11-14 tahun. Dan di samping hepabilik, dia juga epibobilik. Ini hampir sama, cuma dia range umurnya antara 15-19 tahun. Dia juga dikenal sebagai necrophilia atau orang yang memiliki hasrat seksual terhadap corpse atau manusia yang sudah tidak memiliki nyawa, teman-teman ya. Dan juga dia of course dikenal dengan American serial killer dan juga serial rapist atau teman-teman. And then dia juga di kejahatannya menggunakan metode abduction atau penculikan yang aktif di beberapa negara bagian Amerika di tahun 1970-an. Nah, kita sekarang masuk ke background dari Theodore Bundy ini atau Ted Bundy. Oke, so Bundy dilahirkan di Burlington, Vermont. Lahir dari seorang ibu yang bernama Eleanor Louise Cowell. Identitas ayahnya Bundy ini tidak diketahui ya teman-teman. So hampir seluruh hidupnya si Bundy ini dibesarkan untuk percaya bahwa kakek neneknya yang bernama Samuel dan Eleanor juga itu adalah orang tuanya. Jadi karena ayahnya nggak ada, kakek neneknya dianggap sebagai orang tuanya Bundy. Dan sedangkan Eleanor Louise sendiri atau yang sebenarnya ibunya Bundy itu Bundy tahu atau anggap sebagai kakak perempuannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa ibunya itu berperan sebagai kakaknya atau ini pura-pura gini tuh sampai Bundy nanti kuliah. Nah, kenapa dilakukan? Ini semua dilakukan karena tekanan sosial atau mereka nggak mau ada tekanan sosial, skema sosial dan stigma tentunya karena Bundy ini tidak dibesarkan oleh ayahnya, cuma oleh ibunya sendiri ya. Bundy ini tinggal bersama Louis di sebuah rumah di Philadelphia, Pennsylvania. Di sana Louis mengganti nama belakang Bundy dari Cowell tadi menjadi Nelson. Alasannya apa? Kurang diketahui. Dan pada saat mereka pindah ke Tacoma, Washington, Louis bertemu dengan pria bernama Johnny Culpeper Bundy di sebuah gereja gitu. Jadi ya itu cikal bakal namanya belakang jadi Bundy karena mereka menikah akhirnya dan otomatis Bundy-nya atau Ted Bundy ini diadopsi oleh ayah tirinya, jadi otomatis nama belakangnya berubah menjadi Bundy. Sebenarnya ayah tirinya ini adalah orang yang memperlakukan Bundy dengan sangat baik. Dia mengajak camping, kegiatan outdoor lainnya bersama dengan saudara tirinya karena mamahnya kandungnya Bundy dan bapak Johnny Culpeper Bundy tadi punya seorang anak lagi gitu. Tapi kedekatan ini nggak membuat Bundy itu dekat dengan ayahnya, malah cenderung dia menjaga jarak gitu. Di sekolah pun Bundy suka mengasingkan diri. Bundy tidak mampu berinteraksi sama teman-temannya gitu loh. Tetapi Bundy ini pinter berakting atau he faking it.
yang menandakan bahwa dia ini justru memiliki kecenderungan untuk tidak punya empati dan simpati terhadap orang lain. Jadi semuanya itu hanya pura-pura, hanya topeng aja gitu teman-teman. Dan ada satu quote yang dia pernah bilang waktu interview. Dia bilang gini, I didn't know what made people want to be friends. I didn't know what made people attractive to one another. I didn't know what underlay social interaction. So basically yaitu antisosial teman-teman ya, tapi dia faking it atau berpura-pura jadi orang gak curiga gitu. Pada masa-masa itu Bandi memiliki kecenderungan untuk mencuri dan shoplifting atau mengutil ya teman-teman. Dia biasanya mencuri peralatan ski dan sering memasukkan tiket, jadi forging tiket untuk bisa bermain ski. Bandi mempelajari psikologi waktu zaman dia sekolah dan ilmu Asian. Bandi pernah bekerja tapi tidak lebih dari beberapa bulan ya, sebagai pembungkus makanan, dia sebagai pengemas barang belanjaan atau groceries, dia ada penata barang di gudang. Dan satu pekerjaan yang sebenarnya unik adalah dia itu kerja sebagai operator di suicide hotline, dimana suicide hotline itu adalah hotline atau panggilan telepon yang bisa kalian tuju jika kalian punya kecenderungan untuk mengakhiri hidup kalian. Jadi ini sangat-sangat ironis dan kontradiktif sekali teman-teman ya. Oke, so Bandi menjadi depresi waktu itu dan keluar sekolah setelah putus dengan pasangannya. Alasannya pasangannya memutuskan dia adalah karena Bandi ini dinilai tidak dewasa dan kurang berambisi. So, dia stres, akhirnya dia tidak fokus untuk belajar, jadi akhirnya dia putus sekolah gitu. Terus Bandi ini kembali ke Burlington dan akhirnya menemukan record data atau fakta seputar keluarganya yang sebenarnya. Nah, setelah itu anehnya adalah Bandi malah menjadi fokus dan dominan. Kembali ke Washington, Bandi menjadi campaign manager untuk Nelson Rockefeller untuk kandidat presidensi Amerika Serikat saat itu. Luar biasa. Dia masuk ke University of Washington sebagai mahasiswa psikologi dan menjadi honor student yang disukai oleh profesor dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi setelah diputusin pacarnya, kehidupannya berbalik ke arah yang sebenarnya lebih bagus teman-teman, karena dia menemukan motivasi dan jati dirinya. Dan dia berubah dari perilaku yang introvert dan pemalu menjadi percaya diri dan pandai bersosialisasi. So, apa masalahnya? Nah, sekarang kita masuk ke killings, conviction, and execution-nya Bandi. Oke, jadi pada 4 Januari tahun 1974, si Bandi ini melakukan percobaan pembunuhan yang pertama. Jadi, gimana ceritanya? Dia tuh membobol kamar basement dari mahasiswi yang ada di University of Washington. Terus Bandi ini memukul menggunakan palu atau hammer di saat si mahasiswi ini tidur. Tapi untungnya mahasiswi tersebut selamat ya, meskipun dia akhirnya menderita cedera otak permanen. Setelah itu 4 bulan kemudian si Bandi ini kemudian membunuh 3 mahasiswi lagi. Yang pertama adalah mahasiswi University of Washington pada 31 Januari. Kemudian mahasiswi Evergreen State College pada bulan Maret tanggal 2. Dan mahasiswa Central Washington State College pada April 17. Pada tanggal 4 Juli, si Bandi ini menyusuri Yakima River bersama kekasihnya. Jadi dia naik boat gitu sama kekasihnya yang bernama Liz Clover. Dan tiba-tiba Bandi mendorong dia jatuh ke sungai tanpa satu kata pun atau motif apapun. Jadi tiba-tiba aja dia dorong kekasihnya saat itu ya. Kemudian Clover ini atau kekasihnya ini kembali berenang gitu ke perahu tanpa bantuan Bandi. Padahal Bandi ini sebenarnya bisa melihat loh dengan jelas dan membantu dia, sebenarnya bisa. Tapi karena mungkin jiwa psikopatnya itu muncul waktu itu, jadi dia biarin aja gitu ceweknya dan tadinya dia jatuhin, terus akhirnya dia menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Dan anehnya nih ya, on July 14 atau 10 hari kemudian, si Bandi ini tahu jika si ceweknya Clover ini akan pergi ke sungai di Tar Creek dekat Seattle. Tapi Bandi ini memilih pergi ke danau Sammamish. Jadi dia pergi ke danau lain. Padahal dia udah janjian gitu katanya kayak sama ceweknya.
Dan di sana Bandi memakai gips tangan palsu. Jadi dia pura-pura pakai cast gitu ya, biar dikira tangannya dalam keadaan patah atau cedera gitu. Dan memakai aksen British untuk berpura-pura meminta bantuan, sampai akhirnya bertemu dengan dua wanita yang malang banget nasibnya ini, si Janice Ott dan Dennis Naslund. Oke. Mereka berputar-putar di dalam mobilnya Bandi atau dengan mobilnya Bandi ini selama kurang lebih 4 jam. Sebelum akhirnya Bandi ini membuat wanita lain itu melihatnya dia dan membunuh wanita tersebut. Ini entah Janice Ott atau si Dennis Naslund ya. Pokoknya dia Bandi menyerang salah satu wanita tersebut dan membuat salah satunya ngeliat gitu loh, dia dihatin sama si Bandi. Tapi akhirnya dua-duanya mereka dibunuh sama si Bandi. Jasad mereka berdua ditemukan pada 6 September di jalan sepi 4 mile dari danau tersebut ya teman-teman, danau Selomith tadi, bersama dengan seorang yang bernama Jorgan Hawkins, salah seorang siswa Universitas Washington juga yang telah menghilang sejak 12 Juni. Dan mirisnya lagi teman-teman, jasadnya Ott ini dan Hawkins ini ditemukan headless ya, atau tanpa kepala. Tapi kejadian ini banyak sekali saksi yang memaksa polisi akhirnya membuat sketsa pelaku atas hilangnya si Ott dan Naslund tadi ya, karena mereka udah dihabisi nyawanya oleh Bandi. Akhirnya polisi lakukan investigasi dan karena banyak saksi sebenarnya melihat mereka berdua ini, yang bisa dibuat sketsanya oleh polisi. Dan banyak juga yang menyebutkan nama Ted gitu. Jadi nama Ted ini sering disebut sama saksi teman-teman ya, karena mendengar secara langsung dan dia menggunakan mobil VW Beetle berwarna coklat metallic ya. So, ya Bandi ini si VW Beetle ini ya. Dan beberapa dari yang melapor itu sebenarnya adalah ceweknya sendiri atau si Liz Clover tadi yang sempat di attempted murder sama si Bandi. Dan salah satu orang profesor psikologi, dan satu lagi adalah Anne Rule atau sahabatnya Bandi. Tapi karena teman-teman ya, karena reputasinya Bandi yang sebagai anak yang baik, kesayangan dosen, polisi tuh ngiroin semua yang mereka saksikan ya, atau mereka kasih keterangan gitu. Polisi nggak percaya sama sekali karena reputasinya yang benar-benar buruk, karena dia mahasiswa yang baik. Oke, setelah itu Bandi itu pandai juga untuk merubah penampilan ya. Dia memotong banyak rambutnya, dia pindah ke Salt Lake City, Utah pada 2 September, di mana dia lanjut studi lagi di University of Utah College of Law dan menjadi anggota dari The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ya. Jadi dia menimbulkan citra yang baik di masyarakat ya, meskipun in fact dia nggak pernah datang ke any gathering atau perkumpulan di forum-forum tersebut. Pada semester pertama itu Bandi membunuh 4 wanita lagi. Salah satunya adalah anak dari kepala kepolisian. Dan pada semester kedua tahun 1975 Bandi membunuh again 4 wanita lagi. Dari 4 kasus tadi, 3 diantaranya dilakukan di Colorado. Korban keempat adalah wanita berusia 13 tahun yang bernama Lynette Culver yang diculik oleh Bandi di taman sekolah di Pocatello, Idaho. Bandi membawa dia ke hotel dan menenggelamkan si Lynette ini di bathtub ya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan teman-teman. Dan Bandi kembali membunuh seorang anak atau gadis berusia 15 tahun bernama Susan Curtis pada musim panas. Pada Agustus tanggal 16, Bandi itu sebenarnya di pull over, tidak mau berhenti. Jadi dia mungkin overspeeding gitu. Saat polisi menstop dia, di dalam mobilnya Bandi temukan alat-alat untuk bermain ski. Salah satunya adalah sarung tangan. Tapi mereka menemukan juga itu adalah balaclava. Balaclava itu kayak topeng, tapi kayak topeng maling gitu loh teman-teman. Setelah itu ada crowbar atau linggis, borgol, handcuffs, mencurigai polisi itu sebagai alat untuk mencuri. Tadinya mencuri padahal sebenarnya digunakan untuk memenuhi hasrat menghabisi nyawa seseorang gitu ya. Dan pada Maret
tahun 76, Bundy didakwa penjara 1-15 tahun karena tertangkap atau kasusnya tuh kasus penculikan teman-teman atas Carol DeRange yang Bundy coba culik di Utah pada tahun 1974 dengan berpura-pura menjadi petugas polisi gitu. Jadi kasusnya masih overspeeding, masih penculikan ya teman-teman. Mereka belum tahu kasus pembunuhannya. Dan pada tahun 1977, investigator punya cukup bukti akhirnya untuk mendakwa Bundy kali ini pada kasus pembunuhan, yaitu terhadap Erin Campbell yang dilakukan pada tahun 1975 yang menghilang ketika sky trip ya teman-teman. Jadi mungkin waktu Bundy main ski dia belum di sky trip atau di tempat ski tersebut. Kemudian Bundy ini sebenarnya diperbolehkan mengunjungi perpustakaan di Pitkin Country Courthouse. Jadi selama dia tahan gitu dia bisa mengunjungi perpustakaan courthouse tersebut. Tapi akses yang diberikan oleh petugas kepolisian bahwa Bundy bisa mengakses buku-buku di library-nya mereka itu sebenarnya dimanfaatkan oleh Bundy untuk kabur lewat jendela teman-teman. Tetapi untungnya bisa ditangkap lagi setelah dalam aksinya tuh dia melakukan pencurian mobil. Jadi dia kabur nyuri mobil, ketangkap lagi. Bundy dipenjara di Greenwood Springs dan dimana dia waktu itu bisa kabur lagi dengan gergaji. Jadi ada orang ngasih gergaji dan ngasih uang cash $500 gitu dengan cara merangkak keluar. Waktu para sipirnya bingung nih nanya, loh kemana nih orang kabur nih ya? Bundy ini udah nyampe ke Chicago ternyata kaburnya. Bundy menghabiskan waktu di sana dengan mencuri, bertanding dengan mencuri dan mengutil kembali teman-teman. Lalu pada Januari 15 tahun 1978, Bundy kembali membunuh. Jadi kabur ya, terus pindah kan. Nah dari sini dia kembali membunuh lagi setelah 2,5 tahun absen atau cooling off period ya kalau teman-teman tahu. Dia masuk ke Chi Omega Sorority di Florida State University, jadi kayak lingkungan kampus gitu. Dia itu mencekik dan memukul dengan palu hingga meninggal 2 siswa, yaitu Lisa Levi dan Margaret Bowman. Dan ada 2 siswa lain yang juga ikut diserang oleh Bundy tapi selamat. Dan pada malam yang sama, Bundy menyerang wanita yang hanya berada di 8 blok. Jadi dalam satu hari itu dia sangat-sangat brutal membunuh 2, menyerang 2 orang dan menyerang lagi 1 orang tapi untungnya selamat teman-teman. Pada tanggal 9 Februari 1978 teman-teman, si Bundy ini melakukan pembunuhan terakhirnya. Jadi dia itu menculik seorang gadis bernama Kimberly Leach yang berusia 12 tahun. Jadi dia di luar sekolahnya diculik, dibunuh, dan si Bundy ini berusaha menyembunyikan mayatnya di kandang babi teman-teman. Nah kemudian di tanggal 15 Februari teman-teman, Bundy ini ditangkap untuk kasus pencurian mobil teman-teman ya. Dan dengan cepat dihubungkan dengan kasus pembunuhan di sorority tadi yang dia menyerang 2 perempuan dan membunuh 2 perempuan juga, dan di malam sebelumnya dia menyerang 1 perempuan tapi yang selamat itu teman-teman ya. Dan akhirnya Bundy ini menerima 2 hukuman mati. Jadi terbukti ya, yaitu pada kasus pembunuhan sorority 2 orang tadi dan di kasus yang terakhir dia ini yaitu kasusnya si Kimberly Leach. Ada 2 bukti kuat yang dituduhkan kepada Bundy, yaitu pada kasus pembunuhan sorority itu ada bekas gigitan Bundy di bagian belakang sini, buttocks atau pantat, gadis yang bernama Lisa Levi, dan kesaksian dari orang-orang di Chi Omega Resident yang melihat Bundy keluar dari gedung. Setelah itu Bundy menjalani trial di persidangan. Bundy berusaha untuk membela dirinya mati-matian, termasuk dia itu unik, dia itu menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi pengacara atas kasusnya sendiri, karena kita tahu bahwa Bundy ini belajar psikologi teman-temannya, belajar hukum, jadi dia at least tahu how to defend himself atas kasus ini. Fakta unik lagi adalah Bundy ini menikah dengan Carol Ann Bone dan memiliki seorang putri yang bernama Tina. Pada saat hukuman matinya semakin dekat, Bundy ini mengakui kepada interviewer dan juga polisi bahwa dia ini melakukan pembunuhan lebih dari yang dituduhkan ya. Kalau nggak salah itu 100 lebih gitu, tapi of course itu hanya bualannya dia dan tidak terbukti sampai sekarang.
Dan kita masuk ke eksekusinya. Dia akhirnya dieksekusi mati pada pukul 7:06 pagi pada tanggal 24 Januari 1989. Ted Bundy ini dieksekusi dengan kursi listrik, teman-teman. And his famous last word, atau mungkin kata-kata terakhir yang dia sampaikan sebelum dia dieksekusi adalah, I would like you to give my love to my family and friends, teman-teman. Jadi itu kisahnya Bundy. Ini sih ya teman-teman ya. Sebenarnya Bundy ini pintar karena dia seorang mahasiswa. Dia belajar hukum, dia belajar psikologi, tapi akhirnya berubah menjadi serial killer dan menemukan banyak orang tentunya. Teman-teman pasti bingung dan ingin cari tahu kenapa sih Bundy ini ngelakuin hal-hal tersebut gitu ya. Apa motifnya, apa modusnya, dan gimana akhirnya. Aku nanti akan bahas lagi di video yang kedua. Jadi untuk video ini sampai di sini. Hope you enjoy it guys. Semoga kalian bisa nikmatin. Kalau kalian suka, kalian boleh request. Mungkin yang suka banget sama serial killer bisa minta aku untuk bahas siapa lagi tentang detail kejahatannya dan apapun yang dilakukan ya teman-teman gitu. Oke, that's it for today in this video. See you guys around. Bye bye.